Berjumpa kembali dengan saya, Sam, teolog Protestan Karismatik di BFM channel ini. Salam dari saya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang kesembuhan dalam perspektif karismatik normatif. Dan saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait penyakit, kesembuhan ilahi, karunia kesembuhan, peran profesi kedokteran, dan peran iman. Saat ini, dampak fenomenal dari virus corona kelihatannya menyebabkan beberapa orang Kristen saling serang. Sebagaimana yang beredar di media sosial beberapa bulan ini. Mewabahnya virus corona atau COVID-19 oleh beberapa orang tertentu dipakai sebagai senjata untuk menyerang, khususnya para pendeta dan penginjil yang mendengung-dengungkan mujizat dan kesembuhan dalam kegiatan pelayanan dan ibadah mereka. Bahasan dalam video ini bukan dalam rangka membela pihak yang diserang ataupun menentang pihak yang menyerang. Justru melalui bahasan ini saya hendak memberikan wawasan agar dapat memberikan penilaian dan mengevaluasi berdasarkan informasi dan kajian teologis yang cukup memadai, bukan berdasarkan prasangka. Baik, kita mulai yang pertama. Apakah yang dimaksud dengan penyembuhan atau kesembuhan ilahi itu? Kata Ibrani arakah berarti kesehatan, kesembuhan, luka yang dipulihkan, dan perbaikan. Yesaya 33 ayat 6, 8 ayat yang ke-22, dan 30 ayat yang ke-17. Kata rafah diterjemahkan menjadi sehat, menyehatkan, menyembuhkan, menjadi sembuh, sembuh dan mengobati. Keluaran 15 ayat 25. Kata Yunani hogiano dan huges diterjemahkan dengan sehat menjadi sehat, sehat kembali. Lukas 5 ayat 31, 7 ayat 10, Yohanes 5 ayat 11 dan 15, Kisah para Rasul 4 ayat 10. Kata Yunani sojo dan diasojo yang diterjemahkan sembuh, menyembuhkan dan menjadi sembuh. Matius 14, Lukas 7 ayat 3, Lukas 8 ayat 47 dan Ibrani 12 ayat 3. Ringkasnya, kesembuhan berarti pemulihan dari sakit penyakit yang dialami oleh seseorang karena belas kasih dan kuasa Allah yang bekerja dan menjadikannya sehat. Atau Allah yang penuh belas kasih menyembuhkan dari sakit penyakit dengan kuasanya orang-orang yang percaya kepada pengorbanan Kristus di kayu salib menurut kehendaknya yang berdaulat. Kesembuhan bukan merupakan hal yang baru. Berita ini telah ada dalam perjanjian lama. Lebih dari 3.000 tahun yang lalu, untuk pertama kalinya kepada Israel, Allah menyatakan dirinya sebagai Akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Keluaran 15 ayat 26. Kata Ibrani, Ani Yahweh Ropeka, dapat juga diterjemahkan Akulah Tuhan tabibmu atau Akulah Tuhan doktermu. Karena kata rope dalam ayat-ayat lain diterjemahkan dengan kata tabib, atau bahasa modern sekarang adalah dokter. Yeremia 8 ayat 22. Tetapi bagian Alkitab dalam Keluaran 15 ayat 26 ini tidak bisa dijadikan acuan atau klaim secara sembarangan atau seenaknya sebagai janji Tuhan untuk menyembuhkan semua orang percaya saat ini. Kenapa? Ada dua alasan mengapa kita tidak bisa mengklaim ayat ini secara sembarangan bagi kita saat ini. Yang pertama, ayat itu adalah janji khusus spesial covenant bagi bangsa Israel. Yang kedua, ayat ini bersifat conditional covenant, yaitu perjanjian bersyarat kepada bangsa Israel. Biasanya formulasi perjanjian bersyarat kepada bangsa Israel dalam Alkitab itu ialah jika maka. Jika itu adalah syaratnya, maka itu adalah akibatnya. Karena itu di dalam Keluaran pasal yang ke-15 ayat 26 dikatakan, jika kamu sungguh-sungguh dan seterusnya, maka aku Tuhan yang menyembuhkan engkau. Jadi itu adalah satu perjanjian yang bersyarat khusus kepada bangsa Israel. Lalu, apakah yang dapat menjadi dasar bagi orang Kristen untuk mengklaim janji-janji dalam Alkitab terkait kesembuhan? Para teolog dan pakar Alkitab pada dasarnya mengakui bahwa kematian Kristus di kayu salib
menyebabkan terjadinya peristiwa-peristiwa seperti pendamaian, penebusan, penggantian, pengampunan, pembenaran, pengudusan. Dampak lainnya kita mengenal apa yang disebut dengan penyediaan, anugerah, pemilihan, panggilan, pembaharuan, perpalingan, iman dan pertobatan, persatuan dengan Kristus, pengangkatan anak, jaminan kekal, dan pemuliaan. Datar istilah biblikal ini disebut keselamatan yang bernilai abadi dari kekekalan masa lampau, masa kini, dan kekekalan masa mendatang. Manfaat lainnya dari kematian Kristus sebagaimana diakui oleh Pentakostalisme maupun karismatisme pada umumnya adalah kesembuhan dari sakit penyakit bagi tubuh orang percaya selama hidup di dunia ini. Allah tidak hanya memperhatikan keselamatan dari dosa-dosa, tetapi juga kesehatan bagi tubuh. Jadi perspektif bagian ini jelas bahwa kesembuhan mengalir dari Kalvari dan termasuk dalam pendamaian. Karena Kristus masih menyelamatkan manusia hingga kini, maka ia juga masih menyembuhkan karena ia tidak berubah. Ibrani 13 ayat yang ke-8. J. Wesley Brill mengatakan, segala berkat Tuhan sampai kepada kita berdasarkan kurban pendamaian tebusan Yesus Kristus dan penyembuhan tubuh termasuk di dalam tebusan itu. Tetapi pertanyaannya ialah ini, sejauh mana hubungan kesembuhan dan pendamaian tersebut? Ini merupakan hal yang penting untuk ditegaskan lagi. Kesembuhan penyakit dimungkinkan oleh karya pendamaian Kristus di kayu salib. Yesaya 53 ayat 3-4 dan Matius 8 ayat 16-17. Sebab pengampunan dosa memungkinkan terjadinya kesembuhan. Matius 10 ayat yang ketiga, Yakobus 5 ayat yang ke-15 dan 16. Kesembuhan penyakit atau holayenu yang disebutkan dalam Yesaya 53 ayat yang keempat hanya merupakan kesembuhan sebagian. Dalam 1 Korintus 13, Rasul Paulus mengatakan bahwa dalam zaman ini, gereja hanya mengalami karunia-karunia rohani, termasuk kesembuhan atau ex meuros, atau yang tidak sempurna, hingga kedatangan Kristus yang kedua kali. 1 Korintus 13 ayat 10. Itu sebabnya kita mendapati pernyataan Alkitab bahwa Epaphroditus tidak segera mengalami kesembuhan dari penyakit dan hampir mati. Filipi 2 ayat 27. Timotius menderita penyakit pencernaan yang tidak disembuhkan secara sempurna. 1 Timotius 5 ayat 23. Dan Tropimus terpaksa ditinggalkan oleh Paulus di Miletus karena sakit. 2 Timotius 4 ayat yang ke-20. Rasul Petrus menerapkan Yesaya 53 ayat 5 pada pengampunan dosa. Rasul Petrus berkata mengenai Kristus, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Seperti Yesaya melukiskan dosa sebagai penyakit, Yesaya 53 ayat 4-6. Demikianlah Rasul Petrus menggunakan perkataan Yesaya untuk menyampaikan kepada kita bahwa kesembuhan yang disebutkan dalam Yesaya 53 ayat 5 adalah terutama kesembuhan dari dosa. Sekali lagi, adalah terutama merupakan kesembuhan dari dosa. Itulah kesembuhan yang kita peroleh di dalam karya pendamaian Kristus. Dalam nada yang sama, Petrus mengutip Yesaya 53 ayat 6 saat ia berkata, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jadi, karya pendamaian adalah untuk menyembuhkan kita dari dosa dan untuk mengembalikan kita sebagai domba yang tersesat kepada Allah. Sebagaimana yang dijelaskan Petrus ketika menerapkan Yesaya 53 ayat 5 dan 6. Jadi memang pendamaian berhubungan dengan penyembuhan, tetapi tidak secara langsung. Pendamaian berhubungan secara langsung dengan masalah dosa. Dan pendamaian tersebut memungkinkan terjadinya kesembuhan fisik. Yesaya 53 ayat 4, Markus 8 ayat 16 dan 17.
Nah, karena pendamaian dilakukan untuk pengampunan dosa. Tetapi karena pendamaian itu tidak secara langsung berhubungan dengan penyembuhan fisik, maka belum tentu penyembuhan fisik tersebut terjamin bagi umat Allah di zaman ini. Maka dari itu kadang kita melihat ada orang yang bisa disembuhkan melalui kuasa doa, dan ada juga yang tidak disembuhkan. Karena karya pendamaian Kristus di kayu salib itu berhubungan secara langsung dengan dosa, tetapi juga secara tidak langsung dikaitkan dengan penyembuhan fisik. Sekali lagi, ini tidak berarti bahwa kesembuhan fisik dan pendamaian tidak berhubungan sama sekali. Karena pendamaian yang dikerjakan oleh Kristus, maka Allah telah memberikan karunia penyembuhan dan karunia-karunia lainnya dari Roh Kudus kepada gerejanya. Hubungan tersebut dinyatakan dengan baik oleh Gordon P. sebagai berikut. Kesembuhan disediakan dalam pendamaian, karena pendamaian membawa pembebasan dari akibat-akibat dosa. Meskipun demikian, karena kita belum menerima penebusan tubuh kita sepenuhnya, maka penderitaan dan kematian masih kita alami hingga kebangkitan kita dari kematian kelak. Sementara itu, Jerry Gregg dan Kevin Springer menjelaskan, kuasa Allah melalui salib Kristus memungkinkan, sekali lagi, memungkinkan mujizat penyembuhan terjadi sama seperti ia memungkinkan pengudusan, ketahanan, dan menderita bagi Injil oleh kekuatan Allah. 2 Timotius 1 ayat yang ke-8. Sekarang yang kedua, apakah karunia penyembuhan itu? Dick Iverson mendefinisikan karunia kesembuhan sebagai kemampuan yang Allah berikan untuk memberikan kesembuhan kepada tubuh jasmani pada waktu yang spesifik. Sekali lagi, pada waktu yang spesifik. Ini berkaitan dengan kedaulatan dan kehendak Allah pada waktunya, waktu yang spesifik. Selanjutnya, Iverson menyatakan bahwa karunia kesembuhan ini seringkali disertai dengan suatu ukuran karunia iman dan karunia kata-kata pengetahuan atau mahrifat. Karunia ini melibatkan pemberian iman kepada orang yang membutuhkan kesembuhan, mengangkat dia keluar dari keraguan-raguan dan ketidakpercayaannya, mengambil langkah yang tepat untuk kesembuhannya. Peter Wagner mendefinisikan karunia kesembuhan sebagai kemampuan istimewa yang diberikan oleh Allah kepada beberapa anggota tubuh Kristus untuk bertindak sebagai perantara manusiawi. Melalui mereka Allah berkenan menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan terlepas dari cara-cara penggunaan alami. Menurut Wagner, dalam satu arti, karunia kesembuhan dapat dipahami sebagai pernyataan yang khusus karunia mujizat. Tetapi kedua karunia itu disebutkan secara terpisah di Alkitab. Masih menurut Wagner, bahwa kesembuhan menyangkut penyakit manusia secara khusus dan meliputi bermacam-macam penyakit manusia. Rujukan Alkitabiah kepada karunia ini dalam 1 Korintus 12 ayat 9, ayat 28 dan ayat 30 secara harfiah adalah karunia-karunia kesembuhan. Karena ditulis dalam bentuk jamak, yaitu karismata iamaton. Rupanya hal ini secara tidak langsung menyatakan bahwa ada banyak atau lebih dari satu jenis karunia kesembuhan untuk jenis penyakit yang berbeda. Kesimpulan ini didasarkan pada penelitian baik Dick Iverson maupun Profesor Peter Wagner. Billy Kristanto, seorang teolog Kalvinis Indonesia, dengan lebih terbuka mengakui eksistensi karunia kesembuhan saat ia membahas 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11. Ia menjelaskan demikian. Yang berikutnya adalah karunia untuk menyembuhkan. Maksudnya yaitu menyembuhkan penyakit fisik. Kita jangan berusaha merohanikan dengan menafsirkan ayat ini dalam pengertian penyembuhan secara rohani. Kalimat ini betul-betul berarti penyembuhan secara fisik. Sekali lagi, kalimat ini betul-betul berarti penyembuhan secara fisik. Sekalipun di dalamnya termasuk juga penyembuhan jiwa. Dan dengan jujur, Billy Kristanto mengakui
Kita tidak perlu panik kalau di gereja kita tidak ada karunia menyembuhkan. Karena sekali lagi karunia mengikuti kebutuhan. Kalau tidak ada kebutuhan, Tuhan tidak akan kirimkan. Menurut statistik, karunia penyembuhan banyak terjadi di tempat-tempat yang sulit mendapatkan kesembuhan secara alami. Sehingga mereka mendapatkan kesembuhan secara khusus, kesembuhan ilahi. Dalam hal ini saya sepakat dengan Billy Kristanto bahwa kesembuhan itu adalah kedaulatan Allah dan terjadi sesuai dengan kebutuhan, karena ada kebutuhan, terutama di daerah-daerah yang sulit secara medis untuk mendapatkan pelayanan kesembuhan. Perlu ditegaskan bahwa karunia kesembuhan tidak memberikan kuasa supranatural atas penyakit kepada seseorang seperti yang terjadi pada seorang dukun atau paranormal. Orang yang menerima karunia kesembuhan hanya merupakan suatu alat yang dipakai oleh Allah sebagai saluran bagi Tuhan menyatakan kuasanya. Orang dengan karunia kesembuhan tidak mempunyai hak dan kuasa untuk mengosongkan rumah sakit dan menyembuhkan semua orang, kecuali Tuhan yang memutuskan untuk melakukan hal itu menurut kedaulatan kehendaknya. Ada hal-hal yang tidak dapat kita pahami mengenai kesembuhan dan kebaikan Allah, karena Alkitab juga mengajarkan bahwa tidak semua orang disembuhkan. Dan ada kalanya penyakit merupakan bagian dari rencana Allah yang berdaulat untuk mendatangkan kebaikan bagi orang itu. Bandingkan misalnya Ayub 2 ayat 5-10 dan 2 Korintus 12 ayat 7-11. Karunia kesembuhan juga tidak menjadikan para dokter tidak terpakai lagi. Dalam banyak hal, Tuhan berkenan memakai cara-cara pengobatan medis yang tradisional maupun yang tercanggih untuk menyembuhkan orang yang sakit. Tetapi hal itu tidak boleh disamakan dengan karunia kesembuhan dalam pengertian karismata. Mengapa? Karena para dokter pada umumnya menggunakan bakat-bakat alami dan pengetahuan profesi atau keahlian khusus, bukan dengan suatu karunia dalam pengertian karismata. Sekarang kita masuk ke yang ketiga. Apakah penyebab sakit penyakit? Pengetahuan yang cukup atas berbagai penyebab sakit penyakit memberikan kepada kita pemahaman dan hikmat untuk menanggapi dengan tepat cara menanggulangi penyakit. Ada berbagai penyebab dari sakit penyakit yang dapat dialami oleh manusia. Faktor penyebab tersebut secara umum dibagi dalam 8 kategori berikut. 1. Faktor hamartologis, yaitu berupa dosa, kejahatan, pelanggaran, dan kesalahan yang diperbuat oleh manusia. Misalnya dalam Kejadian 3 ayat 1-6, Mazmur 103 ayat 2 dan 3, 1 Korintus 11 ayat 26-30. 2. Faktor demonologis, yaitu karena pekerjaan atau perbuatan dari iblis dan roh-roh jahat. Misalnya Matius 9 ayat 32 dan 33, Matius 15 ayat 22, Lukas 13 ayat 11, Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Dikatakan dalam Kisah Rasul 10 ayat 38, Yesus yang diurapi berjalan keliling menyembuhkan orang yang dikuasai iblis. Sekarang yang ketiga, faktor biologis. Seperti gejala degenerasi, penuaan, dan atau kelemahan tubuh. Kejadian pasal 48 ayat 1, 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 1, Daniel 8 ayat 27, 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. Yang keempat ialah faktor psikologis, seperti cinta yang tidak tersalurkan, kepahitan, kekecewaan, dan lainnya. 2 Samuel 13 ayat 1-2 misalnya. Kerusakan atau ketidakseimbangan dalam jiwa, 1 Samuel 18, 6-11, kutuk Ulangan 28, dan stres karena berita buruk, 1 Samuel 4 ayat 17-18, dan faktor traumatik. Saya dan istri saya pernah melayani satu orang yang telah didoakan oleh beberapa orang pendeta dan tidak sembuh. Ibunya mendatangi kami dan minta mendoakan anaknya, tapi saya katakan kami akan mendoakan apabila kami bertemu dengan anak itu. Ketika kami bertemu, saya berkata kepada anak itu, apakah kamu mau menceritakan sesuatu kepada kami?
atau kepada istri saya saja. Lalu dia katakan bahwa dia mau bercerita kepada istri saya. Istri saya sekitar setengah jam berbicara dengan dia. Ya, ternyata anak ini mengalami peristiwa traumatik pada masa kecil. Dan setelah dia mengakui pengalaman traumatik itu, ya, kami ceritakan juga kepada orang tuanya dan juga kepada saudaranya, ya, dan mereka juga mengakui hal itu. Ya, akhirnya anak ini dipulihkan. Ya. Tidak ada doa pelepasan, tidak ada doa pengusiran setan, tapi manifestasi anak itu seperti orang yang epilepsi atau seperti orang kerasukan. Ya. Tetapi kami tidak melakukan pelayanan pengusiran setan sama sekali, tidak juga melakukan pelayanan pelepasan, hanya mendoakan dia setelah dia mengakui pengalaman traumatiknya di masa kecil. Ini berkaitan dengan masalah kejiwaan. Jadi tidak semua sakit penyakit harus dihardik, harus diusir. Yang berikutnya adalah faktor epidemiologi, yaitu penyakit yang disebabkan oleh penularan atau wabah. Saat ini di Indonesia dan juga di seluruh dunia terjadi wabah yang disebut dengan COVID-19 atau coronavirus. Ya. Nah, penyakit-penyakit ini bisa berupa infeksi maupun non-infeksi, berupa virus, bakteri, dan lain sebagainya. Alkitab mencatat mengenai wabah yang pernah menimpa Mesir, Ulangan 7 ayat 15, 28 ayat yang ke-60. Faktor penyebab lainnya adalah faktor non-higienologis, yaitu penyakit yang disebabkan oleh pola hidup dan pola makan yang tidak sehat, termasuk lingkungan yang tidak bersih dan konsumsi makanan yang tidak sehat. Bandingkan 2 Raja-Raja 2 ayat 19 dan 4 ayat 38 sampai 40. 7 faktor genealogis, yaitu penyakit yang didapat karena faktor turunan genetik. Penyakit atau potensi penyakit ini dibawa sejak lahir. Bisa terjadi karena keterlibatan dalam okultisme turun-temurun dan lain-lain sebagainya. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Yang kedelapan terakhir, faktor-faktor lainnya. Seperti akibat dari perang, kekerasan, bencana alam, dan lain-lain, ini bisa menjadi penyakit. Selain hal yang disebutkan di atas, ada juga kasus sakit yang disebabkan khusus seperti atas izin Tuhan. Yesaya 53 ayat 10, Ayub 2 ayat 1 sampai 8, 2 Korintus 12 ayat 7, dan juga karena suatu pengalaman rohani yang dahsyat. Misalnya Daniel 8 ayat 1 sampai 27. Jadi tidak semua penyakit harus dihardik karena berasal dari setan. Ya. Nah, dengan memahami faktor-faktor penyebab penyakit ini, kita dapat menanggulangi atau mengatasi penyakit, pemahaman untuk melakukan tindakan dalam hal menanggulangi atau mengatasi penyakit tersebut. Tapi apapun sakit penyakitnya, tetap segala sesuatunya kita bawa di dalam doa. Lalu kita bertindak berdasarkan pengamatan pemahaman atas faktor-faktor penyebab penyakit tersebut. Kalau setan tidak bisa kita kasih obat. Kalau penyakit berasal dari setan, itu memang harus kita usir. Tidak bisa diberi obat. Sekarang yang keempat. Bagaimanakah hubungan yang sehat antara kesehatan, rasio, dan iman? Rasul Paulus adalah seorang pemimpin yang sangat diurapi Roh Kudus. Pelayanannya juga disertai mujizat-mujizat kesembuhan. Ketika memberitakan Injil di Listra, Paulus menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahirnya. Kisah Para Rasul 14 ayat 8-10. Mujizat itu begitu ajaib, sehingga ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Kisah Para Rasul 14 ayat 11. Paulus tidak kalah menonjol dibandingkan Petrus. Jika bayangan Petrus menyembuhkan banyak orang, Kisah Para Rasul 5 ayat 15-16, sapu tangan atau kain yang dipakai oleh Paulus mengandung urapan bila diletakkan ke atas tubuh orang sakit akan melenyapkan penyakit dan mengusir keluar roh jahat. Kisah Para Rasul 19 ayat 12. Namun ketika membimbing Timotius dan mengetahui bahwa anak rohaninya itu mempunyai kelemahan fisik, Paulus juga tidak langsung mendoakannya. Paulus tidak memberinya sapu tangan ajaib atau minyak ajaib yang menyembuhkan. Namun, Paulus justru memberikan sebuah resep. Paulus menyuruh Timotius untuk mengkonsumsi sedikit anggur sebagai food supplement atau makanan penunjang dan tonik bagi kesehatan Timotius, khususnya bagi pencernaannya yang sering lemah. Paulus menasihati Timotius demikian, janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkan anggur sedikit
berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. 1 Timotius 5 ayat 23. Paulus percaya sepenuhnya terhadap kuasa kesembuhan ilahi. Imannya tentang kuasa roh tak pernah diragukan. Namun Paulus juga seorang yang sangat rasional. Ia tidak memisahkan antara iman dengan rasio. Paulus adalah seorang yang terpelajar, baik dalam teologi maupun ilmu pengetahuan. Sebagai seorang ilmuwan dan pembelajar terkemuka, tentu sedikit banyak, walaupun bukan bidang keahliannya, Paulus memahami masalah-masalah medis. Bisa saja Paulus mendoakan Puru Timotius serta memohon mujizat kesembuhan dan kesehatan. Namun, Paulus juga mendidik Timotius agar hidup dengan baik dan bijak. Paulus ingin agar Timotius berhikmat dalam hal mengkonsumsi makanan dan minuman demi menjaga kesehatannya. Ada orang Kristen menekankan iman secara tidak proporsional. Iman memang adalah dasar dari segala sesuatu. Namun bukan berarti kita menjadi bodoh dan konyol. Ada waktunya kita harus mengedepankan iman, tetapi ada pula masanya harus memakai akal budi. Demikian juga dengan sakit penyakit. Ada kalanya kita cukup beriman saja, tetapi ada saatnya kita harus menjadi rasional dan realistis dengan meminta bantuan medis atau dokter. Ada sakit penyakit terjadi karena kebodohan kita sendiri. Meskipun seseorang adalah hamba Tuhan yang diurapi, bahkan berkarunia kesembuhan, tetapi jika ia mengkonsumsi gula atau lemak di luar batas, maka ia pun dapat terkena penyakit gula atau diabetes. Jangan heran jika ada hamba Tuhan yang mati muda karena kelebihan kolesterol, karena kelebihan gula. Ia mungkin tekun berdoa, tetapi tidak pernah berolahraga atau tidak menjaga makanannya yang sehat. Terlalu banyak makan daging dan tidak merawat tubuh. Ada pendeta yang sakit jantung karena kebiasaan minum kopi dan alkohol. Alasannya supaya kuat berdoa semalam suntuk. Ini tragis. Jika kita mengalami sakit pada saat ini, Tuhan ingin agar kita mengevaluasi diri dalam dua bidang, iman dan rasio. Mungkin saja kita kurang beriman, kurang berdoa, dan kurang membaca firman pada hari-hari ini. Namun mungkin juga kita kurang menjaga kesehatan, kurang konsumsi vitamin, tidak pernah berolahraga, makan berlebihan, atau kurang tidur, kurang istirahat. Karena itu, jadilah bijak. Gunakanlah iman dan rasio untuk mendapatkan tubuh yang sehat. Karena iman seharusnya tidaklah bertentangan dengan rasio. Maka orang-orang yang mengajarkan bahwa iman kontras dengan rasional kemungkinan kurang memahami Alkitab dengan baik. Jadi kita perlu memperhatikan kesembuhan dengan cara apapun yang tidak bertentangan dengan ajaran Alkitab dan iman Kristen. Yang saya maksud dengan cara apapun di sini tidak termasuk penyembuhan melalui kuasa perdukunan, tempat keramat, arwah, okultisme, dan kuasa iblis. Karena hal itu bertentangan secara langsung dengan ajaran Alkitab dan iman Kristen. Tetapi kita bisa menggunakan penyembuhan dengan cara apapun seperti medikal, pengetahuan kedokteran, pengobatan tradisional, dan herbal. Dan kita juga bisa menggunakan iman kita sebagai karya dari pendamaian Kristus di atas kayu salib bagi kesembuhan kita. Pendamaian itu secara khusus berhubungan dengan dosa, tetapi manfaatnya juga tersedia bagi penyembuhan fisik. Tidak ada larangan untuk penyembuhan dengan cara-cara tersebut. Tetapi perlu diingat, sekalipun pengobatan medis sudah semakin canggih, tapi masih ada penyakit yang tidak dapat diatasi oleh kedokteran. Atau dengan kata lain, belum ada obatnya. Contohnya saat ini kita kelabakan dengan obat menangani coronavirus atau COVID-19. Karena itu dalam semuanya itu kita harus percaya dan bergantung pada Tuhan untuk kesembuhan. Betapapun canggihnya bidang kedokteran dan farmasi saat ini, tetap kita bergantung hanya kepada Tuhan saja. Dan salah satu pertolongan Tuhan adalah dengan bantuan medis. Sekarang kita masuk yang kelima, apakah peran profesi kedokteran kontras dengan penyembuhan ilahi? Beberapa orang telah mengontraskan penyembuhan ilahi dengan profesi kedokteran. Ini merupakan suatu kekeliruan yang tidak seharusnya terjadi. Para dokter telah menolong banyak orang karena keahlian mereka. Perhatikan penjelasan berikut. Para tabib mempunyai tempat yang terhormat di Israel. Yeremia 8 ayat 22.
Yesus juga mengemukakan penggunaan minyak dan anggur sebagai obat oleh seorang Samaria yang baik hati, sebagai alat yang baik, Lukas 10 ayat 34. Lukas, seorang dokter, adalah sahabat dekat Rasul Paulus, Kolose 4 ayat 14. Ketika perempuan yang mengalami pendarahan itu disembuhkan, dikatakan bahwa ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Markus 5 ayat 26. Jika tindakan untuk pergi kepada para tabib itu salah, maka ini merupakan kesempatan yang baik bagi Yesus untuk mengatakannya. Tetapi Yesus tidak melakukan itu. Ia menerima iman yang dinyatakan perempuan itu dan memujinya. Bahkan dewasa ini Allah telah mengadakan banyak mujizat bagi orang-orang yang tidak dapat ditolong oleh dokter. Bagaimana dengan catatan Alkitab mengenai Raja Asa yang disalahkan karena dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan tetapi pertolongan tabib-tabib? 2 Tawarik 16 ayat 12. Sebenarnya penekanan ayat ini bukanlah larangan Asa untuk berkonsultasi dengan para tabib, tetapi bahwa ia menolak untuk menerima pertolongan dari Tuhan. Tampaknya Raja Asa telah mencari pertolongan dari Aram atau Syria dalam suatu tindakan ketidakpercayaan dan ketidaktaatan pada Tuhan, serta menolak untuk bersandar kepada Tuhan. Ayat yang ke-7. Ayat ini tidak dapat dijadikan alasan bahwa orang Kristen harus anti dokter atau anti medical. Bukankah orang Kristen seharusnya tidak anti dokter, justru tersirat dalam ucapan Yesus ini? Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Lukas 5 ayat yang ke-31. Yesus juga menyuruh kembali 10 orang kusta untuk memperlihatkan diri mereka kepada imam-imam. Lukas 17 ayat 14. Menurut hukum Taurat, imam-imam bertanggung jawab atas diagnosa, karantina, dan kesehatan umat Allah pada masa itu. Imamat 14 ayat 2. Dan seterusnya, Matius 8 ayat 4. Sebenarnya, Yesus mengakui bahwa para ahli diagnosa mempunyai tempat juga. Akan tetapi, imam-imam adalah perantara Tuhan. Dan dalam hal ini mungkin untuk menganggap semua penyembuhan sebagai penyembuhan ilahi, entah terjadi dalam seketika atau berangsur-angsur. Lukas 5 ayat 14, 17 ayat 14. Sebaliknya, orang-orang yang disembuhkan dalam Alkitab tidak memberikan kesaksian tentang kesembuhannya sampai kesembuhan itu benar-benar dikerjakan oleh kuasa Allah. Kita menyadari bahwa dewasa ini telah terjadi penyalahgunaan atau penyimpangan praktek penyembuhan ilahi dari doktrin penyembuhan yang alkitabiah. Setidaknya ada 7 macam penyimpangan yang mungkin terjadi berhubungan dengan penyembuhan ilahi. 1. Pengkultusan individu atau pelayan yang dipakai dalam penyembuhan. 2. Pelayanan penyembuhan dipakai untuk memperoleh uang karena ketamakan. 3. Menitik beratkan penggunaan alat perantara atau media tertentu, misalnya minyak urapan, pakaian, atau sapu tangan. 4. Tuntutan atau penekanan terhadap ayat-ayat tertentu, seperti dijelaskan tadi, yang seharusnya ayat itu bersyarat diklaim untuk kesembuhan. Yang kelima, sikap anti obat atau anti dokter. Yang keenam, tempat-tempat yang disakralkan. Dan yang ketujuh, kesombongan rohani karena penonjolan atas karunia-karunia adikodrati tertentu, khususnya karunia kesembuhan. Namun adanya hal-hal seperti itu tidak menjadikan kita mundur dari mendeklarasikan secara positif kebenaran Alkitab, khususnya pemberitaan Injil yang disertai dengan kuasa, mujizat, dan penyembuhan. Saya percaya dalam pemberitaan Injil, kuasa, mujizat, dan penyembuhan masih terjadi dan bisa menyertai sesuai dengan kehendak Allah karena ada kebutuhan. Para rasul sanggup mengatakan kepada orang lumpuh, apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Kisah para Rasul 3 ayat yang ke-6. Sungguh informatif bagi kita untuk memperhatikan bahwa sebagai bagian dari persediaan Allah untuk gereja adalah pelayanan kesembuhan dan karunia-karunia kesembuhan yang tercatat sebagai salah satu manifestasi Roh Kudus dalam Alkitab 1 Korintus 12 ayat 28. Setiap gereja diharapkan mempunyai manifestasi kuasa Roh Kudus karena hal itu merupakan karunia Allah kepada gereja. Bisa saja karunia itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya, tetapi jangan pernah kita katakan bahwa karunia itu sudah berhenti, karena faktanya Alkitab dari dalam dirinya sendiri menyatakan karunia-karunia termasuk kesembuhan masih terjadi. Hanya operasinya terjadi sesuai dengan kebutuhan karena ada orang-orang yang membutuhkan dan Allah menghendaki demikian. Saya Sam, teolog Protestan karismatik.